Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling dramatis dan penuh keajaiban dalam sejarah, yaitu tenggelamnya Fir'aun dan pasukannya di Laut Merah. Ini bukan sekadar cerita kuno, tapi sebuah narasi epik tentang kebebasan, keyakinan, dan campur tangan ilahi yang telah diceritakan selama ribuan tahun. Kisah ini dimulai di Mesir kuno, di bawah pemerintahan seorang Firaun yang berkuasa dengan tangan besi. Di antara rakyatnya adalah Bani Israel, yang telah hidup dalam perbudakan selama ratusan tahun. Mereka bekerja keras di bawah cambuk para pengawas, membangun kota-kota megah untuk Firaun, namun hidup dalam penderitaan dan doa yang tak putus-putus. Di tengah keputusasaan inilah, seorang pemimpin diutus untuk mereka. Nabi Musa. Sejak kelahirannya, hidup Musa sudah dipenuhi keajaiban. Ibunya menghanyutkannya di sungai Nil dalam sebuah keranjang untuk menyelamatkannya dari dekrit Firaun yang kejam. Dan ironisnya, ia justru ditemukan dan dibesarkan di dalam istana Firaun sendiri. Setelah dewasa dan menerima wahyu dari Tuhan, Musa kembali ke Mesir bersama saudaranya, Harun. Misinya jelas, membebaskan Bani Israel. Musa dan Harun menghadap Firaun, menyampaikan pesan Tuhan, dan meminta agar bangsa mereka diizinkan pergi. Tapi Firaun, yang menganggap dirinya Tuhan, menolak dengan angkuh. Ia meremehkan Musa dan Tuhannya. Untuk membuktikan kekuasaan Tuhan, Musa menunjukkan berbagai mukjizat. Tongkatnya berubah menjadi ular yang melahap ular-ular para penyihir istana. Tangannya menjadi putih bersinar, dan serangkaian tulah atau bencana dikirimkan ke Mesir. Mulai dari air sungai Nil yang berubah menjadi darah, serangan katak, kutu, lalat, wabah penyakit pada ternak, bisul yang menyakitkan, hujan es dan api, serangan belalang, hingga kegelapan total yang menyelimuti seluruh Mesir selama 3 hari. Kecuali di tempat tinggal Bani Israel. Setiap kali bencana datang, Firaun yang ketakutan berjanji akan melepaskan Bani Israel. Namun, setiap kali bencana itu diangkat oleh Tuhan atas doa Musa, Firaun kembali mengeraskan hatinya dan mengingkari janjinya. Kesombongannya membuatnya buta terhadap tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang begitu nyata. Puncak dari semua tulah adalah yang paling mengerikan. Kematian semua anak sulung di Mesir, termasuk putra Firaun sendiri. Hanya rumah-rumah Bani Israel yang telah ditandai dengan darah domba di ambang pintunya yang selamat. Dihantam oleh duka dan ketakutan yang luar biasa, Firaun akhirnya menyerah. Dalam kepanikannya, ia memerintahkan Musa dan seluruh Bani Israel untuk segera meninggalkan Mesir. Malam itu juga, ratusan ribu pria, wanita, dan anak-anak Bani Israel memulai eksodus besar-besaran mereka, meninggalkan tanah perbudakan, menuju tanah yang dijanjikan. Mereka pergi dengan tergesa-gesa, membawa serta ternak dan harta benda yang bisa mereka bawa. Mereka berjalan menuju padang gurun, dipandu oleh tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari, sebuah tanda penyertaan Tuhan yang terus-menerus. Namun, tidak lama setelah Bani Israel pergi, penyesalan dan kemarahan kembali menguasai Firaun. Ia berpikir, bagaimana bisa kita membiarkan budak-budak kita pergi begitu saja? Didorong oleh ego dan amarah, ia mengumpulkan pasukan terkuatnya, ratusan kereta perang terbaik, para perwira, dan seluruh tentara Mesir. Dengan kekuatan penuh, Firaun dan pasukannya mengejar Bani Israel untuk membawa mereka kembali. Bayangkan ketakutan yang melanda Bani Israel. Setelah merasakan sedikit kebebasan, mereka kini terjebak. Di depan mereka terbentang Laut Merah yang luas, dan di belakang mereka, debu dari kereta perang Firaun yang mendekat mulai terlihat di cakrawala. Kepanikan menyebar, mereka merasa tidak ada jalan keluar, dan mulai menyalahkan Musa. Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Teriak mereka. Disinilah momen iman yang luar biasa terjadi. Di tengah keputusasaan rakyatnya, Musa tetap tenang dan penuh keyakinan. Ia berkata kepada mereka, "Jangan takut, berdirilah tegap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberi konea hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Kemudian, atas perintah Tuhan, Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas Laut Merah. Dan terjadilah keajaiban yang tak terbayangkan. Angin timur yang kencang bertiup sepanjang malam, membelah air laut. Air membentuk dinding raksasa di sisi kiri dan kanan. Dan di tengahnya, terbentang jalan kering yang bisa dilalui. Dipandu oleh Musa, Bani Israel mulai berjalan menyeberangi dasar laut yang kering itu. Tiang awan yang tadinya memandu mereka,
kini bergerak ke belakang, menjadi penghalang gelap antara mereka dan pasukan Mesir, memperlambat pengejaran Firaun. Ketika Firaun dan pasukannya tiba di tepi laut dan melihat jalan yang terbuka itu, kesombongan mereka membuat mereka tidak ragu. Mereka melihatnya sebagai kesempatan, bukan sebagai keajaiban ilahi. Dengan penuh keyakinan, mereka memacu kuda dan kereta perang mereka, masuk ke dalam jalan di tengah laut itu, terus mengejar Bani Israel. Pasukan Mesir berada tepat di tengah-tengah laut, ketika seluruh Bani Israel telah berhasil mencapai seberang dengan selamat. Saat fajar menyingsing, Tuhan memerintahkan Musa untuk sekali lagi mengulurkan tangannya ke atas laut. Seketika, dinding air yang tadinya berdiri kokoh mulai runtuh. Air laut kembali ke tempatnya semula dengan kekuatan dahsyat, menenggelamkan seluruh pasukan Mesir, kereta-kereta, perang, kuda-kuda, dan para prajurit yang gagah perkasa, termasuk Firaun sendiri, ditelan oleh amukan air. Tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Pagi itu, di tepi pantai yang baru, Bani Israel menyaksikan pemandangan yang menakjubkan sekaligus mengerikan. Mereka melihat miat-miat tentara Mesir terdampar di pantai. Musuh yang selama ini mereka takuti, yang membuat hidup mereka penuh penderitaan, kini telah binasa. Mereka benar-benar bebas. Melihat bukti nyata kekuasaan dan janji Tuhan yang telah dipenuhi, rasa takut di hati Bani Israel berubah menjadi rasa syukur dan kekaguman yang mendalam. Mereka menyanyikan lagu pujian, yang dikenal sebagai nyanyian laut, sebuah kidung kemenangan untuk merayakan kebebasan mereka dan kebesaran Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Kisah tenggelamnya Firaun di Laut Merah bukan hanya tentang akhir seorang tiran. Ini adalah pengingat abadi bahwa kesombongan dan kezaliman pada akhirnya akan menemui kehancurannya. Ini adalah kisah tentang harapan yang tak pernah padam, bahkan dalam situasi yang paling mustahil sekalipun. Dan yang terpenting, ini adalah bukti bahwa iman dan keberanian untuk mengikuti jalan kebenaran dapat membuka jalan di tempat yang tampaknya tidak ada jalan. Kisah ini terus bergema hingga hari ini, menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah epik ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.